يا رب صل
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita baca doa dan asmaul husna di pagi hari ini dengan baik dengan sesama. Semoga kebiasaan membaca doa dan asmaul husna ini menjadi kebiasaan yang baik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita membacanya mendapat keberkahan dan juga fadilah dari doa serta asmaul husna tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa di hari Rabu adalah Rabu ceria yang diisi dengan literasi atau pembiasaan membaca buku cerita, baik buku cerita yang ada di sekolah, di rumah, atau menggali pengetahuan yang didapat dari pengalaman, baik itu pengalaman di sekolah maupun pengalaman ketika berada di rumah atau di jalan, sehingga pengalaman tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain dan diambil pelajaran sebagai pelajaran yang baik yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, hari Rabu adalah Rabu ceria yang diisi dengan literasi. Perwakilan sekolah atau perwakilan kelas membawakan bacaannya baik dari buku cerita, buku bacaan sekolah, ataupun cerita dari pengalaman yang didapat ketika di sekolah, di jalan, ataupun di rumah, dengan pengetahuan yang didapatnya dalam bentuk tulisan. Hari ini literasi akan dibacakan perwakilan dari 3A. Mohon disimak dengan baik pembacaan literasi yang akan disampaikan oleh Ananda Siti dari kelas 3A. Assalamualaikum, nama saya kelas baca. Oh, udah diajarin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azizah dari kelas 3A. Saya akan bercerita pengalaman saya sendiri. Beberapa hari lalu, pada saat pulang sekolah, secara tidak sengaja saya melihat seorang ibu membawa karung besar di pundaknya sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Ibu itu adalah pemulung botol-botol bekas. Selanjutnya, ibu dan anak itu duduk di pinggir tanggul sambil membuka bungkusan yang berisi makanan. Mereka makan dengan lelah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saya merasa iba dan kasihan. Kebetulan saat itu saya membawa wafer dan air mineral. Lalu saya dekati dan saya berikan wafernya. Saya lanjutkan pulang ke rumah. Sampai di rumah, taruh tas, ganti baju, lalu saya duduk di kursi sambil berpikir betapa berat perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan, mencari nafkah, dan menjaga kita. Dari pengalaman saya ini, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah sebagai anak sebaiknya tidak boleh berkata kasar pada ibu atau orang tua. Tidak boleh membantah
tidak boleh melawan ibu, harus mendengar, menuruti, melaksanakan semua nasihat dari ibu, karena sudah ada di bawah telapak kaki ibu. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri akan menjadi anak yang lebih baik. Demikian teman-teman pengalaman saya. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini Ananda Siti Nur Azizah dari kelas 3A membacakan, bahkan menulis sendiri pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi nih, ya, pengalaman pribadi. Yang namanya literasi itu tadi di awal Bapak sudah jelaskan, tidak harus dibaca di buku tulis atau buku cerita atau buku bacaan di sekolah maupun di rumah, tapi bisa dari pengalaman yang dituliskan di sebuah kertas, sehingga buku atau catatan atau tulisan tersebut nantinya jadi pengalaman yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan mungkin dapat bermanfaat untuk orang lain yang membacanya. Jika itu positif, artinya ceritanya sangat baik. Nantinya cerita tersebut mungkin bisa saja menjadi pengalaman atau bisa dijadikan sebuah buku atau juga sebuah cerita film strip atau film pendek, dokumenter tentang sebuah pengalaman hidup. Di satu stasiun TV ada tuh yang kayak gitu, cerita pengalaman hidup dijadikan sebuah cerita. Nah, itu adalah gunanya literasi, membaca atau melihat atau mengalami dari yang kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari, dituangkan dalam sebuah buku atau buku itu kita baca sehingga bermanfaat untuk kita. Hari ini Siti bercerita tentang pengalamannya yang bertemu dengan seorang nenek pemulung atau pengambil botol-botol bekasnya Siti ya. Iya. Namanya nenek-nenek sudah tua, rentah, harusnya sudah ada di rumah, diem, duduk, diem, anteng. Nah, hari ini Siti berbagi pengalaman bahwa di usia tuanya itu dia masih rajin mencari nafkah berupa botol-botol bekas. Nah, dari botol bekas itu nanti ditimbang, dihitung. Buat apa? Buat dijadikan uang dan dijadikan kebutuhan sehari-hari nantinya. Nah, kita yang masih muda, jadikan pengalaman itu. Ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, di usia nenek-nenek yang setua itu, nenek-nenek masih rajin mencari botol bekas. Artinya nenek itu masih mau berjuang demi anak serta cucu atau keluarganya. Jika di usia seperti itu masih rajin, apalah kita sebagai anak muda yang masih kuat, masih gagah, masih sehat. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak berusaha untuk diri kita dan keluarga kita, maka kita lebih lemah daripada nenek-nenek yang bertemu dengan Siti pada saat itu. Nah, jadikan pengalaman. Kita lebih sehat, lebih kuat, lebih semangat. Ayo bangkit dan jadikan diri kita ini sebagai diri yang lebih baik lagi. Kalau saat ini di sekolah, ya rajin belajar, giat sekolah, jangan malas-malasan.
supaya nanti hidupnya jauh lebih baik lagi. Yang kedua, di situ Siti mungkin membagikan pengalaman dia mengetahui rasanya jadi nenek-nenek yang tua itu mungkin seharian belum tentu dapat botol bekas, atau mungkin seharian sudah mencari belum tentu 5.000 atau 10.000 didapat setelah dihitung. Mungkin dari pagi sampai sore mungkin dia belum sarapan atau makan. Nah, kita yang melihatnya, jika kita punya hati nurani yang baik, yang mempunyai keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, jika kita melihat nenek-nenek seperti itu keluar manfaat untuk nenek-nenek atau seorang yang saat itu sedang kelaparan atau kehausan, itu adalah suatu perilaku baik yang dinamakan sedekah. Nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, atau ketika meninggal, itu adalah salah satu amal baik yang tidak ada habisnya. Sedekahun jariyatun, sedekah jariyah yang tidak pernah terputus-putus walaupun sudah tiada. Nah, kita ambil pelajaran dua itu, kita semangati diri kita untuk lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, dan kita jadikan keimanan ketakwaan kita sebagai modal dasar kita, sehingga kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, kita dapat membantunya. Semoga literasi pada hari ini bermanfaat untuk kita, dijadikan pengalaman hidup dan juga dijadikan sebuah motivasi diri untuk jauh lebih baik lagi ke depannya, membentuk insan mandiri yang bertakwa, beriman serta sehat dan kuat. Demikian literasi yang disampaikan oleh Siti pada hari ini, dan Bapak akhiri untuk pembiasaan pada hari ini dengan tepuk air hujan. Siap? Ya, tepuk air hujan karena dari semalam sampai saat ini masih ada hujan-hujan. Tepuk air hujan. Air hujan. Air laut menguap menjadi awan. Awannya keberatan menjadi hujan. 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 Masih ada sebagian yang belum semangat. Tepuk air hujan. Air hujan menjadi awan. Awannya keberatan menjadi hujan. 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 Terakhir, tepuk semangat. 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 Hadanallahu wa iyyakum semua ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.